keraguan-raguannya Ghazali dalam Al-Mungkin Minad Dhalal. Ghazali yang ragu-ragu itu Ghazali yang sudah mateng, yang di kepalanya sudah penuh ilmu macam-macam. Baru dia ragu-ragu, baru dia merasa ini di antara sekian banyak ilmuku ini mana sih yang benar, yang sejati, mana sih yang isinya itu sesuai dengan yang ku inginkan, yang pas, yang tidak ada kelemahannya. Kok semuanya tak lihat ada kelemahannya. Itu Al-Mungkin Minad Dhalal. Jadi kamu kalau pengen niru Ghazali, yo penuhi dirimu dengan segala macam wawasan, baru ragu-ragu. Jangan dibalik. Kamu kan biasanya roto gaya tuh, wah ini saya pencarian pak, saya mencari apa. Kamu isi dulu sebanyak-banyaknya, baru kamu ragukan. Kalau nggak ada isinya, ya nggak ada yang kamu ragukan. Kan banyak kan yang itu, saya mencarian pak. Lu, kamu nyari apa? Bekalmu untuk nyari itu apa? Nyari itu kan harus ada bekalnya. Dan itu persis dilakukan oleh Ghazali. Dia tidak akan ngeritik sesuatu sebelum dia mendalam. Gak mungkin dia ngomong sesuatu sebelum dia pernah nulis tentang sesuatu itu. Sebelum dia ngeritik filsafat, dia nulis Maqasidul Falasifah. Sebelum dia ngeritik batiniyah Syiah, dia nulis tentang Syiah. Itu kelebihannya Ghazali. Jadi dia merunut semua ilmu-ilmu, diawali dari panca indera. Katanya Ghazali, yang paling meyakinkan dari semua fakultas pengetahuan dalam diriku itu panca indera. Aku lihat teh, bisa tak pegang. Jelas kan ini tegas, kamu gak bisa bantah kalau tak bilang ini loh ada segelas teh. Rasanya manis, jelas juga, tinggal dibuktikan. Indra tegas, jelas. Kamu bantah susah loh. Tak bilang karpet itu merah, kamu oh iya pak merah. Universal. Tapi setelah dipikir-pikir oleh Ghazali, ternyata ya meskipun dia tegas, tapi tidak pasti juga kebenarannya. Kadang-kadang menipu. Bintang itu dari jauh kelihatan kecil, cuma mindrik-mindrik, tapi begitu ngerti aslinya, oh ternyata aslinya ngalah-ngalahi bumi besarnya. Pensil itu lurus, tapi kalau kamu masukkan di air, indramu menangkapnya bahwa dia bengkok. Ya kan? Kalau kamu menutup mata pakai indera peraba, antaranya orang cakep dan jelek rasanya sama. Podo-podo, ada hidungnya, ada matanya, ada ini. Begitu melihat, alah ternyata ketipu tuh indera perabaku. Bau juga begitu, baunya wangi, begitu dilihat, alah kayak gitu orangnya. Nah itu indera. Jadi seolah-olah ya, tapi bisa tidak loh kalau indra itu. Suaranya merdu, kamu dengar sampai ngantuk. Begitu ketemu orangnya kayak penyiar radio itu loh. Aduh, ternyata beda. Indra. Makanya katanya Ghazali, ada yang lebih pasti daripada indra, akal. Kamu lihat bintang tadi kecil, jauh, seolah-olah hanya sekepalan tangan, tapi akalmu yang bilang oh, enggak, coba dipertimbangkan jaraknya, coba dipertimbangkan ruangnya, dipertimbangkan, itu dia pasti lebih besar, akal. Tadi pensil yang masuk di air kelihatan bengkok, tapi kan kamu tetap nggak percaya kalau itu bengkok, pedomannya apa? Akal. Tadi kamu pakai tangan, kamu raba wajahnya orang sama semua, tapi akalmu bilang nggak ada orang wajahnya sama persis itu. Mesti beda-beda, ada yang cakep, ada yang jelek. Begitu kamu dengar suaranya kok merdu ya, tetap akalmu yang bilang ya suara kan gak jaminan wajahnya juga cakep. Akal yang bisa bilang kayak gitu. Jadi akal lebih pasti daripada indera. Jadi kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan, ada dua bukti kalau pakai logikanya Ghazali ini. Yang satu bukti empiris, yang satu bukti rasional. Bukti rasional ini lebih kuat. Empiris itu bisa dibikin loh, gampang, bisa dimanipulasi. Yang penting kan kelihatannya bagaimana. Tapi akal yang gak bisa ditipu. Kamu nonton film, ada pukul-pukulan, tembak-tembakan, jotos-jotosan, itu kan kamu tidak terlalu kaget. Biasa aja, film itu kan pura-pura. Kan kamu ngerti. Yang bilang gitu apa? Akalmu. Meskipun matamu lihat itu pukul-pukulan beneran, sampai dibanting-banting orangnya sampai berdarah-darah, tapi kan akalmu yang bilang oh, itu film. Ngerti aku kan gitu. Nah, kadang-kadang orang ketipu. Dari situ terus Ghazali menyimpulkan, oh, berarti akal juga punya kelemahan. Iya, orang bisa salah mikir loh.
Orang bisa salah menyimpulkan, salah jalur dalam berpikir itu ada. Akal juga bisa dimanipulasi ternyata. Setelah tadi indera tegas tapi ternyata tidak pasti, akal kelihatannya pasti tapi kok ya bisa ditipu ya. Kan kamu sering kan mikir itu keliru. Kamu anggap apa, ternyata kok begitu. Oh ini orangnya baik mesti, kemarin kayak gini-gini, besok pasti begitu. Ternyata enggak. Jadi ketipu terus. Dalam banyak hal kita ketipu. Apalagi hari ini semua hal dipolitisir, enggak ada yang lurus. Jadi kamu jangankan ketipu, mikir aja enggak sempet. Kamu dicekoi tiap hari oleh TV. Pikirannya, jadi kamu enggak sempet mikir, kamu dikasih informasi terus. Enggak cuma manipulatif itu, kamu disetir. Akal ternyata lemah. Cuma katanya Ghazali, cuma selemah-lemahnya akal, ada hal-hal yang pasti, tegas, nggak mungkin salah, yaitu aksioma. Aksioma akal yang elemen-elemen dasarnya nanti jadi ilmu namanya logika dan matematika. Ini susah kamu cari salahnya. Akal bisa ketipu, mungkin dia salah paham, mungkin dia salah mengerti. Tapi kalau aksioma tidak bisa, karena dia hukum universal. Setengah itu lebih kecil dari satu. Itu aksioma sudah. Kamu jungkir balik tidak bisa pak. Segalanya itu tergantung konteksnya. Carilah kalau bisa setengah yang lebih besar dari satu. Tidak akan bisa. Itu aksioma. 1 tambah 1, 2. Terus kamu boleh ngeyel, terserah kamu pakai teori apa. Tapi jelas kelihatan 1 tambah 1 itu ya 2. Itu namanya aksioma. Dalam hidup ini ada aksioma-aksioma yang kebenarannya pasti. Dan teorinya Ghazali ini nanti akhirnya diadopsi oleh Immanuel Kant. Jadi yang bahwa akal ini punya bekal. Sebenarnya nanti diawali di Descartes, tapi Descartes isinya agak beda. Yang aksioma itu agak bau platonik, namanya ide bawaan. Tapi kalau di Kant sangat mirip dengan Ghazali. Jadi indra tidak bikin pasti, akal tidak bikin pasti, aksioma ada kepastian. Cuma aksioma ini barang yang sangat abstrak, harus dikejar lagi sekarang. Di mana ada kebenaran yang sejati, kebenaran yang pasti. Maka Ghazali melihat terus ketiga aliran yang saat itu sangat populer: ilmu kalam, filsafat, dan batiniah. Batiniah itu Syiah saat itu. Oke, yang pertama dia menjelajahi ilmu kalam. Ilmu kalam itu orang yang mencari argumen rasional dari agama. Bisa nggak ya ilmu kalam orang ketemu kepastian? Ilmu kalam orang tidak ragu lagi. Dan kesimpulannya Ghazali nggak nemu, nggak bisa. Dan bahkan ilmu kalam ini bagi yang filosof-filosof itu sangat tidak memuaskan. Karena filosof itu kan maunya bebas, sementara kalau di kalam ini orang nggak boleh bebas. Orang terikat dengan aturan-aturan teks, aturan-aturan keimanan. Nah kalau orang tidak boleh bebas mikir, ya susah ketemu kebenaran yang pasti. Nah, itu kesimpulannya Ghazali. Kalau dikasih banyak batas itu kelihatan bahwa tidak bisa tuntas mesti. Wong saya nyari kebenaran yang nggak diragukan lagi ya. Nah, jadi ilmu kalam dicoret, tidak bisa. Pakai teologi kita tidak bisa ketemu kepastian. Nah, ini masih galau Ghazali ini. Terus kedua cari di filsafat. Bagus, luar biasa filsafat. Cuma catatannya Ghazali, dia unggul untuk ranah natural, matematika, astronomi, ya, ilmu pastilah. Untuk ilmu-ilmu eksak pasti filsafat luar biasa. Analisis rasionalnya sangat memuaskan. Ya nanti belajar filsafat matematika, filsafat bahasa, filsafat alam, itu kan kelihatan ya memang klop, memang alatnya akal. Cuma begitu masuk metafisika, filsafat tidak berdaya. Barang yang tidak terjangkau oleh akal itu kan namanya di metafisika. Metafisika itu dibalik fisik. Dan nama lainnya metafisika itu kan filsafat spekulatif.
Dan begitu masuk filsafat spekulatif, begitu masuk metafisika, bagi Ghazali filsafat tidak memuaskan. Isinya ngarang, kiro-kiro. Itu yang Ghazali, lah kok gini akhirnya. Ya kayak kemarin ada emanasi, akal pertama melimpah ke akal kedua ini Jupiter, melimpah ke akal ketiga ini Mars, melimpah. Kok ujuk-ujuk sampai ke sana? Spekulatif sifatnya. Jadi filsafat itu di level metafisika katanya Ghazali, metafisika memang puncak, penting, tapi ternyata filsafat tidak berdaya. Buktinya ya tidak ada jawaban tuntas. Beda sama filsafat alam, beda sama kosmologi, beda sama matematika. Maka filsafat dicoret sama Ghazali. Jangan salah loh ya, ketika Ghazali nyoret filsafat, itu sebenarnya proses yang dilakukan Ghazali ini proses yang sangat filosofis. Iya gitu, itu kerjaannya para filosof. Meskipun harus nyoret dirinya sendiri. Kan tidak ada bidang ilmu yang menghancurkan dirinya sendiri kecuali filsafat. Karena penghancuran itu sendiri itu filosofis karakternya. Ngeritik dirinya sendiri itu hanya ada di filsafat. Tidak ada satu cabang ilmu pun yang berani menyalahkan dirinya sendiri. Kamu cari silahkan, yang belajar sosiologi, carilah tokoh yang anti sosiologi, pasti dari luar disiplin sosiologi, dari dalam sendiri nggak akan ada. Nah itu maka di level kedua Ghazali mencoret filsafat. Nggak, filsafat ternyata nggak dapat kepastian. Kalau batiniah gimana? Batiniahnya Syiah. Kalau Syiah itu kan akal tidak akan mampu, empiris, panca indera tidak akan mampu, dalil model teologis kalam tidak akan mampu. Karena manusia memang tidak berdaya. Untuk tahu kebenaran yang pasti, ikutlah orang yang paling dekat dengan yang punya kebenaran, imam. Kalau Syiah kan gitu, pokoknya ujung paling puncaknya adalah para imam. Merekalah yang tahu kebenaran yang pasti, karena mereka dekat dengan yang punya kebenaran, dekat dengan Allah. Itu logika batiniah. Dan Ghazali menjelajah di sini juga, dan kesimpulannya enggak juga. Kenapa? Ya karena imamnya sendiri juga enggak punya sandaran pasti selain dirinya sendiri, modelnya, kebenarannya, perilakunya. Kalau di Ghazali tidak bisa dia jadi parameter kebenaran yang pasti, yang tidak diragukan. Kalau dia ngalami dekat dengan Tuhan, kan dia yang ngalami. Kita tidak ngerti, kita tidak bisa lihat. Tidak ada jaminan, nggak manipulatif. Kan gitu kalau secara rasional. Meskipun dia bilang, saya dapat wangsit dari yang lu kan kamu yang ngalami wangsit. Buktinya dapat wangsit mana? CCTV-nya mana? Rekamannya mana? Enggak. Nah itu kan susah dibuktikan. Makanya katanya Ghazali, boleh dipercaya ya, kayak teologi boleh kamu percaya, filsafat boleh kamu jalani, termasuk yang model Syiah ini. Tapi katanya Ghazali tidak membawa kepastian. Aku pingin yang pasti gitu loh, yang tidak ada celah untuk disalahkan. Dan akhirnya penjelajahannya Ghazali terhenti di tasawuf. Khasnya dunia tasawuf kalau dalam pengalamannya Ghazali adalah para sufi tidak mencari kebenaran, tidak mencari kepastian. Otomatis dia pasti. Kenapa? Karena kebenaran itu dialaminya sendiri. Panca indera itu kan keluar, melihat keluar. Akal juga nyari objek. Tapi orang sufi itu kebenaran itu dialami secara langsung. Kebenaran dialami itu kebenaran yang kalau dalam filsafat epistemologi namanya kebenarannya intuitif, dirasakan sendiri secara langsung, yang nanti oleh Ghazali disebut zauqiyah, yang puncaknya adalah kasfiyah, terbukanya semua hakikat kebenaran. Tapi jalannya karena dialami. Kalau bahasanya Ibnu Sina kemarin kan tahakkuk, dialami. Dialami itu kayak kamu tak ceritain seperti apa manisnya teh ini, kamu mesti masih ragu, masa sih, masa? Dan seterusnya. Untuk bisa ngerti gimana manisnya teh gampang, kamu minum aja. Kamu alami teh ini dan kamu sudah dapat pengetahuan bahwa teh ini manis, dan gak bisa dibantah sudah. Wong ngalami sendiri kok, kan gitu.
Itulah nanti yang di Ghazali disebut ilmu laduni, yang dikembangkan oleh Suhrawardi jadi ilmu huduri. Jadi ilmu yang antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuannya jadi satu. Yang mengetahui aku, dan caraku untuk tahu objeknya ya aku sendiri. Untuk ngerti teh ini manis kan ya lihat aku sendiri, wong aku sendiri sing minum. Kan gitu. Namanya pengetahuan swa objek. Jadi swa objek itu kan kayak swadaya itu loh, dayanya sendiri. Swa objek, objeknya ya dirinya sendiri. Jadi antara aku yang tahu dengan yang diketahui jadi satu. Dan ini kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya, pengetahuan yang dicari di luar dirinya manusia. Makanya kan para sufi itu tak cari Tuhan di mana-mana, nggak ada, ketemunya di dalam, dialami langsung maksudnya. Maksudnya di dalam itu dia alami langsung Tuhan dalam batinmu, maka kamu akan ketemu. Bukan dengan baca kitab, bukan dengan difilsafati, dispekulasi, bukan dengan nyari dalil dalam Quran, tidak akan ketemu kepastian. Dalil itu melahirkan 1001 tafsir, filsafat melahirkan spekulasi, percaya pada orang hanya melahirkan taklid yang tidak jelas. Maka alami sendiri kebenaran. Nah, itu derajat pengetahuannya katanya Ghazali jauh lebih tinggi. Dan pengetahuan jenis ini ditemukan Ghazali di tasawuf. Maka puncak epistemologinya Ghazali kalau di Al-Munqidh Minad Dhalal itu ketemunya tasawuf. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi, empiris. Dari empiris naik ke akal, terus masuk model dalil ala ilmu kalam, teologi, naik model rasional ala filsafat, naik model otoritas ala batini, dan puncaknya ternyata yang benar model intuitif ala sufi. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali dalam rangka nyari obat kegalauannya dia.